halo, selamat sore Medan, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi dengan kita di sini di acara Selamat Sore Medan. Masih bersama saya Truli Oktopurba dan rekan saya Eti Wahyuni. Ya, selamat sore ya. Di sore yang agak-agak bercuaca redup ini ya. Redup, hampir hujan tadi, nggak jadi. Kayaknya mungkin agak ini, apa namanya, ada yang mindahin kali ya kak ya. Hujannya? Hari Kamis mungkin ya. Biasanya sih hari Sabtu Minggu Truli yang sering cuacanya tidak bisa ditebak. Oke, ya. Oke, Tribuners, seperti biasa hari ini tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 berita ke acara ini ya. Mudah-mudahan kebanyakan masih tindak lanjut dari berita-berita yang sebelumnya gitu. Peristiwa-peristiwa yang memang menjadi perhatian dan viral ya tentu saja. Betul. Ya. Ada 3 berita yang sudah kita siapkan. Berita ini tentu saja selain kita narasikan juga nanti akan disampaikan oleh reporter tentang perkembangan terkini dan ada video-video mendukung yang akan membuat berita semakin jelas. Ya, kita mulai saja berita yang pertama ya. Kayak yang baca atau saya? Silakan Truli. Oke, baik. Yang pertama adalah ini masih dari penggebrekan kampung narkoba. Kali ini kampung narkoba yang digerebek itu berada di Jalan Jerman 15, Kecamatan Percut Setuan hari Rabu kemarin ya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Raffles menjelaskan, penggerebekan tersebut dari penggerebekan tersebut diamankan 6 orang pelaku, 1 diantaranya merupakan pengedar. Dikatakan oleh Raffles, pihaknya melakukan pendalaman lagi terkait keterlibatan para pelaku yang sudah diamankan. Dikatakannya dari lokasi, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti berupa narkoba dan beberapa alat hisap. Saat penggerebekan juga petugas menemukan sejumlah uang tunai dan beberapa mesin judi. Uang tunainya sekitar 3 juta. Selain itu di sekitaran TKP petugas juga menemukan mesin judi lebih kurang 5 buah. Saat ini para pelaku dan sejumlah barang bukti telah dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, seperti apa video lengkap dari berita ini? Mari kita saksikan sama-sama videonya. Jadi dia tuh dalam aku pak, anakku pak. Aduh kaca nih, aduh sayang nih, payah jadi kaca kalau malam. Aduh, nanti santing kita. Iya kalau malam. Kakimu panjangan, kakimu panjangin. Ada. Timbangannya 5 mili. 5 mili. 5 mili. 5 mili. 5 titik dan kalau 10. Yang dipegang bisa berapa tinggal ditambahin. 2 biji. 2 G. 2 juta 2 G. Nama tadi mana, Mandro? Jadi dia tuh dalam aku pak, anakku pak. Aduh kaca nih, aduh sayang nih, payah jadi kaca kalau malam. Aduh, nanti santing kita. Iya kalau malam. Kakimu panjangan, kakimu panjangin. Ada. Timbangannya 5 mili. 5 mili. 5 mili. 5 mili. 5 titik dan kalau 10. Yang dipegang bisa berapa tinggal ditambahin. 2 biji. 2 G. 2 juta 2 G. Nama tadi mana, Mandro? Ya, demikian tadi video penggerebekan di Jerman 15, penggerebekan kampung narkoba yang dilakukan oleh petugas Polrestabes Medan ya. Nah, seperti apa perkembangan dari penggerebekan kampung narkoba ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfiansah. Selamat sore Alfiansah. Ya, halo, selamat sore Bang Truli dan juga Kak Eti. Iya, bisa dikeraskan sedikit lagi suaranya? Ya, halo Bang. Ya. Ya, baik. Buat ini Alfiansah, seperti apa sekarang proses yang dilakukan kepada para pelaku? Sudah statusnya bagaimana? Sudah dinaikkan atau masih pemeriksaan? Ya, baik Bang Truli. Ya, kemarin memang Satreskrim Narkoba Polrestabes Medan menggerebek
lokasi yang disinyalir merupakan tempat peredaran narkoba di kawasan Jerma 15, Kecamatan Percusetuan. Di sana petugas menemukan 6 orang pelaku pengguna narkoba, yang salah satunya merupakan bandar. Para pelaku ini langsung dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang buktinya ada sekitar 2 gram sabu di lokasi penggerebekan yang ditemukan petugas. Setelah itu petugas juga ada menemukan sejumlah uang senilai 3 juta rupiah yang juga turut diamankan. Nah, setelah dibawa ke Polrestabes Medan, mereka langsung dilakukan cek urin oleh pihak polisian dan hasilnya itu positif, semuanya menggunakan narkoba. Nah, setelah diperiksa ternyata ke-6 orang ini merupakan pengedar narkoba di lokasi tersebut. Saat ini mereka sudah diamankan oleh pihak polisian beserta dengan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Nah, begitu Bang Truli dan juga Pak Eti. Ya, baik. Ada kemungkinan akan dilakukan lagi penggerebekan, informasinya seperti itu. Ini mungkin kayaknya kalau diberitahu nanti jadi ini ya, jadi tidak masuk ya. Barangkali ada apa tindakan lanjut yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian ya? Ya, memang petugas dari Narkoba Polrestabes Medan memang belakangan ini sedang gencar-gencarnya melakukan penggerebekan di sejumlah tempat yang disinyalir merupakan tempat peredaran narkoba. Nah, setiap minggunya pihak polisian juga selalu mengadakan penggerebekan di beberapa lokasi yang lokasinya itu masih menjadi rahasia mereka. Namun setiap minggunya mereka selalu melakukan operasi yang serupa, Bang. Begitu, Bang. Oke. Baik, satu pertanyaan lagi nih terkait mesin judi ya. Ini bagaimana selanjutnya untuk mesin judi ini? Apakah biasanya kalau mesin judi ini mungkin dihancurkan sama ibu-ibu atau bagaimana ya? Ya, baik Bang Truli, terkait mesin judi memang benar semalam ada sekitar 5 mesin judi diamankan dari lokasi kejadian yang memang lokasinya itu menyediakan tempat lapak judi begitu. Selain adanya tempat memakai narkoba, di sana juga tersedia sejumlah lapak judi. Nah, lapak-lapak judi ini dan beserta mesin jackpotnya ini memang dibawa ke Polrestabes Medan kemarin saat bersama dengan para pelaku ini. Nah, selanjutnya mesin judi ini akan diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Medan guna untuk diamankan dan dicari lagi lokasi judi di lokasi tersebut, Bang. Begitu, Bang. Alfi, itu tadi disebutkan bahwa di tempat penggerebekan juga ditemukan mesin judi. Ya. Apakah keenam pelaku ini juga mereka yang penyelenggara kegiatan judi yang ada di situ atau orang yang berbeda? Ya, untuk terkait hal tersebut, Kak, kemungkinan mereka ini hanya menjadi pemain saja, Kak, di lokasi tersebut. Karena memang di lokasi Jerma 15 ini, Kak, sudah tersedia begitu, Kak, gubuk-gubuk mereka untuk memakai narkoba dan juga untuk bermain judi, Kak. Karena lokasi penggerebekan narkoba ini memang kerap sekali, Kak, ditemukannya adanya mesin judi seperti mesin judi jackpot dan juga mesin judi yang lainnya, Kak. Apakah ada ditemukan ditangkap juga orang yang paling bertanggung jawab untuk pengelola wilayah di daerah situ, Pak Alfi? Ya, untuk terkait hal tersebut sepertinya tidak ada, Kak, diamankan pihak polisian. Hanya saja pihak polisian mengamankan sejumlah orang, Kak, yang terlibat kasus narkoba, Kak. Mereka ini merupakan pengedar, Kak, setelah dilakukan pengecekan. Hanya 6 orang itu saja, Kak, yang merupakan pengedar yang diamankan. Artinya potensi untuk kegiatan seperti itu terjadi bisa saja ya kan, akan terus muncul ya, Alfi ya? Ya, kemungkinan ketika diberantas terus, Kak, tiap minggunya, kemungkinan mereka juga akan takut, Kak, begitu, Kak. Gitu. Alfi,
Oke ya, mungkin itulah ya. Tadi sebetulnya ada satu pertanyaan lagi. Tapi kelupaan kami pertanyaannya. Nantilah kami panggil lagi Oh, ya. ini satu hal saya ingat. Ini Alfi, itu tadi ada pelabelan kampung narkoba. Selama ini mungkin saya belum pernah mendengar Jerman 15 itu sebagai salah satu yang disebut dengan kampung, Kampung 15. narkoba, Ini sepertinya ada peningkatan status soal narkoba ini Jerman 15. Dan tadi wilayah Deli Serdang ya. Apakah Kak, yang Deli Serdang. yang dimaksudkan itu adalah Tanah Garapan ya? Jerman 15 Tanah Garapan ya, Bang? Iya Kak. ya? Iya Kak, di kawasan Tanah Garapan Kak. Terus pelabelan kampung narkoba itu sendiri apakah memang itu disematkan oleh pihak kepolisian atau bagaimana? Bagaimana lingkungannya yang ada di sekitar situ? Karena kita khawatir juga jangan-jangan nanti seperti kampung lain yang sudah dapat label kampung narkoba, jadi peredaran narkoba itu menjadi sesuatu yang lazim atau biasa, bahkan dilindungi oleh masyarakat setempat ya, Iya. untuk para pengedar dan pelakunya. Itu bagaimana, Alfi? Ya Kak, terkait pelabelan nama itu memang dari pihak kepolisian Kak sendiri yang memberikan bahwasanya operasi penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini diberikan nama Grebek Kampung Narkoba Kak, begitu. Nah, di mana ada penggerebekan, di sanalah merupakan tempat kampung narkoba tersebut Kak. Artinya GKN ataupun Grebek Kampung Narkoba ini dilabelkan oleh pihak kepolisian sendiri Kak. Artinya memang peredaran narkoba di wilayah ini sudah sangat mengkhawatirkan ya? Ya, informasinya memang disinyalir lokasi tersebut memang menjadi tempat Sarang ya? peredaran narkoba ataupun sarang narkoba Kak, sehingga pihak polisian mengambil langkah melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti Kak, narkoba di lokasi itu Kak. Oke. Baik. Terus ada lagi. Baik Alfi, terima kasih laporannya. Ya, terima Ditunggu kasih, lagi ya Alfi. laporan selanjutnya. Kita akan Baik, beralih. Kak. Ke berita kedua. Ya, itu tadi ya Tribuners, berita pertama terkait penggerebekan narkoba. Jadi masih tetap harus waspada ya Kak, di Iya, sekitar kita di masih sekitar banyak lingkungan yang sangat sekali dekat dengan kita ya, peredaran korban ya. narkoba. Narkoba sudah sangat mengkhawatirkan dan susah sekali Susah rasanya sekali, ya ya. pemberantasannya. Karena terus beredar. Ya. Baik Tribuners, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kali ini dari tim Laboratorium Forensik Polda Sumut masih mendalami hasil ekshumasi atau bongkar kuburan meninggalnya bocah sekolah dasar di Binjai beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan perlu pemeriksaan mendetail jenazah Muhammad Ihsan Haminti 11 tahun, siswa SD yang tewas diduga digebuki teman sekelas. Berdasarkan hasil pemeriksaan ekshumasi dan autopsi sementara dijumpai memar di pipi kanan, dahi kiri dan perut kiri. Wah, sudah mengarah sepertinya ya Turul ya. Betul. Kemudian juga dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak belakang kiri. Temuan ini diduga adanya indikasi kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Meski demikian, Hadi mengatakan temuan ini merupakan salah satu proses pembusukan jenazah karena sudah dimakamkan. Polisi masih terus mendalami penyebab pasti kematian M. Ihsan. Sebelumnya, petugas Satreskrim Polres Binjai melaksanakan ekshumasi atau bongkar kuburan milik Muhammad Ihsan Haminti, siswa SD yang tewas diduga digebuki teman sekelas. Tindakan bongkar kuburan dilakukan di tempat pemakaman umum atau TPU Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, hari Kamis tanggal 15 2022. Ini flashback ke belakang ya, korban meninggal dunia pada Selasa tanggal 24 Mei. Kemudian sebelum meninggal, korban sempat mengaku kepada ibunya atau Santi Citra Dewi bahwa sedang dalam keadaan sakit, bukan dianiaya. Namun saat jenazah dimandikan, Santi mengungkapkan ada bebas memar di tubuh korban, sehingga muncul dugaan bahwa korban sempat dianiaya oleh teman-temannya. Dan Tribuners juga Truli, kita sudah Pernah bahas ini ya? Iya, kita sudah Minggu pernah lalu. membahas ini Ya. minggu lalu ya. Berarti lalu, memang waktu kita juga. ada perkembangan yang sangat menggembirakan ya. Artinya Iya. kasus ini memang Diberi akan atensi. dibongkar ya, diberi atensi yang sangat serius dari pihak kepolisian. Dan Tribuners, kita akan saksikan video berikut ini. Terkait peristiwa itu, penyidik Polres Binjai
yang bekerja sama dengan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara sudah melakukan langkah-langkah menindaklanjuti proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Binjai. Nah, ini adalah bagian atau rangkaian dari proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan, diantaranya dengan melakukan ekshumasi terhadap korban atau jenazah anak yang berusia 11 tahun. Ekshumasi dan otopsi ini sudah dilakukan 2 hari yang lalu, melibatkan penyidik, orang tua, keluarga, kemudian tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Adapun dari hasil ekshumasi dan otopsi yang sementara bisa kami sampaikan, diduga ditemukan beberapa kejanggalan dari jenazah atau tubuh jenazah anak tersebut. Tetapi tentu untuk lebih jelasnya ini masih terus dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara intensif oleh tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi untuk lebih detailnya kita tunggu, karena itu juga merupakan bagian dari langkah proses penyidikan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan tentunya. Untuk hasil awal Pada saat ekshumasi dan otopsi di lapangan ada beberapa diantaranya diduga ada memar di bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, kemudian itu ada di bagian dahi atau kening juga ditemukan memar. Jadi itu awal hasil sementara, tetapi untuk lebih jelasnya sekali lagi masih dilakukan penelitian oleh forensik. berarti belum bisa disimpulkan kalau korban itu Kita belum bisa menyimpulkan penyebab dari meninggalnya anak ini. Oh iya. Ya, itu tadi Tribuners video pernyataan dari Kabid Humas Polda Sumut terkait pelaksanaan bongkar kuburan di Kota Binjai ya, yang kuburan siswa Seorang bocah ya. SD ya. 11 tahun dan Oke. memang Cukup prihatin ya Kak kita sebenarnya ya. Minggu lalu kita sudah bahas ini, ya. dan ini perkembangannya cukup menarik ya, karena Iya. memang ini berita yang jadi perhatian Perhatian viral banyak ya, publik, luar ya. biasa ini. Lagi-lagi dari daerah Binjai Langkat sekitarnya. Dan tentu saja Tribuners, pada sore hari ini kita sudah terhubung dengan reporter kita Freddy. Iya. Freddy S Santoso. Iya. Kayaknya enggak ada. Halo. Halo Freddy, selamat Selamat sore. sore. Selamat sore Kak Wang. Oke, ya. Oke, baik. Apa ya? Ini ada kok di cabai merah pula lokasi yang- pembongkaran atau di tempat lain, Freddy? Enggak lagi Enggak. di parkiran. Oh, Oke, ini ya. di isu yang berbeda barangkali ya. Suasananya seperti di pohon-pohon, Iya. jadi kita ada kecurigaan. Oke, baik. Freddy, kira-kira ini kapan ya keluar hasil dari ini otopsi ini ya, Iya. estimasi waktunya gitu. Nah, polisi belum bisa memastikan kapan hasil otopsi itu keluar, tapi biasanya itu antara 10 sampai dengan 14 hari Bang. Lama ya. Hasil Iya. otopsi ini, karena memang kan harus didalami lagi dugaan-dugaan ada bekas penganiayaan itu kan harus didalami lagi, nanti dianalisis lagi. Setelah itu baru disimpulkan bahwa benar itu merupakan bekas dari penganiayaan gitu yang dialami oleh korban Iksan. Ya, jadi tadi ada satu pertanyaan kita nih tadi apa tadi ya, yang ini ya, kira-kira polisi sudah punya gambaran nggak gitu ya? Misalnya ini kan sampai di otopsi gitu ya. Tadi kita sempat bertanya-tanya juga sih tadi di studio, jangan-jangan ini betul ya penganiayaan gitu. Kira-kira kalau polisi kasih clue seperti apa ya gitu terkait kasus ini gitu ya? Apakah misalnya memang mengarah ke sana gitu, ada gambarannya tidak? Seperti apa kira-kira Freddy?
Ya Bang, jadi memang dari hasil sementara itu memang ditemukan ada beberapa memar ya, itu di pipi, dahi kiri, dan perut sebelah kiri. Nah itu juga termasuk temuan baru dan polisi tadi mengatakan bahwa itu merupakan indikasi atau dugaan bahwa sebelum meninggal ini Muhammad Iksan ini mengalami penganiayaan. Namun bisa juga tadi polisi mengatakan bahwa itu merupakan proses dari pembusukan karena juga kan jenazah ini sudah dimakamkan dari beberapa hari yang lalu sehingga sedang terjadi proses pembusukan begitu Bang. Nah untuk proses hukum sendiri nanti polisi itu katanya harus benar-benar berhati-hati karena ini kan memeriksa anak jadi agar tidak mengganggu psikologisnya, jadi nanti itu untuk melakukan pemeriksaannya itu harus benar-benar didampingi oleh orang tua dan mungkin beberapa lembaga yang bisa menaungi nanti agar pemeriksaan itu tidak menimbulkan si anak ini yang diduga menganiaya ini menjadi trauma. Nah, apabila juga nanti memang terbukti mereka ini menganiaya juga nanti tidak serta-merta itu ditahan begitu Bang. Jadi nanti bisa saja dititipkan ke lembaga dan yang mungkin bisa mengawasi. Jadi mereka tuh tidak seperti merasa di tahanan begitu Bang. Jadi mungkin ada penjagaan khusus, tapi sifatnya itu bukan tahanan. Nanti apabila memang mereka terbukti begitu. Jadi tidak menghilangkan hak-hak mereka dan mengganggu psikologis dari mereka begitu Bang. Ya, Freddy, sejauh ini apakah sudah ada lembaga perlindungan anak yang mendampingi anak-anak ini? Tapi memang masih belum sejauh itu barangkali ya. Ini masih beberapa tahapan lagi harus dilewati. Apakah sudah ada mungkin bersuara lah lembaga perlindungan anak yang sudah bersuara terkait hal ini? Ya sejauh ini ada beberapa yang mendesak lah gitu agar kasus ini juga ditelusuri dan tidak lanjuti dengan teliti gitu, apalagi kan ini kan menyangkut dengan korbannya juga anak dan dugaan pelakunya juga anak-anak begitu. Jadi memang polisi juga diminta untuk hati-hati begitu untuk melidiki kasus ini. Apalagi juga kan proses pemeriksaan anak ini juga kan dikhawatirkan juga anak ini jadi takut. Jadi ketakutan itu bisa saja menimbulkan dia mengiyakan itu karena dia takut atau karena memang dia itu karena memang dia melakukan pemukulan begitu. Freddy, apakah sejauh ini sudah ada respon dari pihak keluarga, baik pihak keluarga korban ataupun pihak keluarga yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan? Dari hasil selama inilah ya, walaupun otopsi belum ada kesimpulannya. Ya kalau dari keluarga korban memang meyakini bahwa anaknya itu memang mengalami penganiayaan, apalagi kasus ini kan terungkap ketika teman dari korban ini yang melaporkan kepada sang ibunya bahwa sebelum meninggal atau beberapa hari sebelumnya itu korban itu dianiaya begitu, dan hal itu dikuatkan oleh ada beberapa pernyataan ya dari orang tua juga kan yang sempat mengatakan bahwa anaknya itu diduga terlibat menganiaya gitu, namun bukan menganiaya ke organ vital atau tangannya gitu ya. Pak. Baik. Ya, cukup ya. Ya. Baik, Freddy, terima kasih laporannya. Mudah-mudahan hasilnya bisa memberi ini ya Kak ya, keadilan bagi semua pihak ya. Terima kasih Freddy, ditunggu lagi laporan Anda yang lain di kesempatan berikutnya. Iya, jadi memang betul sekali ya desakan dari berbagai pihak bahwa ini kasus yang menjadi korban adalah anak, yang menjadi pelaku terduga pelaku adalah juga anak. Jadi memang harus betul-betul berhati-hati penanganannya. Anak pun walaupun dia berkonflik dengan hukum istilahnya ya, truly ya, tetap punya hak-hak untuk dilindungi juga gitu. Oke. Ya, dari kasus kriminalitas Binjai yang ada di Binjai ya. Pindah ke berita ekonomi ini seputar harga cabai ya. Petani cabai merah di Kabupaten Humbang Hasundutan merasa gembira dengan menaiknya atau dengan tingginya harga cabai merah. Dalam sepekan terakhir harga cabai merah sudah di atas Rp50.000 per kilogram. Dari sebuah video yang diperoleh Tribun Medan pada hari Kamis kemarin, hari ini ya, seorang petani cabai merah di Humbang Hasundutan Thomson Lumenggaol
menguraikan besar harga yang mereka peroleh per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Petani yang berasal dari Kecamatan Polung, Kabupaten Humbahas ini menceritakan secara detail perbedaan harga dari hari ke hari, khususnya dalam 4 hari terakhir. Dia mengatakan kenaikan harga cabai merah tersebut menjadikan dirinya bersemangat untuk bertani. Pasalnya, harga pupuk dan obat-obatan yang digunakan dalam bertani cabai merah juga semakin naik. Bahkan kenaikan harga obat-obatan pada cabai merah naik hingga 2 kali lipat, sehingga kenaikan harga cabai merah diyakini sebagai berkat Tuhan bagi petani. Ya. Oke, baik. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Bisa juta itu gaji di mana? Bisa juga gaji. Yang hari Apa itu? Lihat sosoknya pemasuk ke TV sebagai hari Minggu itu 64, yang hari Senin itu 76, semalam 62. Yang paling tinggi 76.000 Pak. Iya, 76.000. Bagaimana Pak perasaannya Pak dengan harga cabai seperti itu? Oh, puji Tuhan, inilah mungkin bantuan Tuhan lah kepada petani. Mengingat saat ini semua pupuk naik dan obat-obatan pun sangat naik 200%. Jadi kami sebagai petani merasakan ini, sangat berterima kasihlah kepada Tuhan atas harga ini. Bisa kami menikmati dan bisa bertahan lagi untuk bercocok tanam untuk cabai. menurun ke sekitar 80 jadi 60. atau mau langsung ke Bergo. Ya, itu kabar gembira dari Bapak petani, tapi kabar duka untuk para ibu rumah tangga dan pemilik warung. Iya. Tapi saya lebih mendukung, tapi teruli saya lebih mendukung kabar gembira untuk petani karena mereka jarang ya, lebih sering kabar duka mungkin dari petani ya. Dan ini kalau sudah harga-harga naik biasanya kan tukang jualan ngakalin ini kan nanti dari mulai timbangan. Maksudnya kan tukang jualan nasi loh ya. Nasi ya, maksudnya cabenya dikurangin kayaknya, nggak pedas-pedas amat lagi. Dan biasanya konsumen maklum, harga cabai lagi mahal, samanya sedikit saja. Makanya kita nanti kalau udah beli mie
lagi pecel. Nah, jangan lagi Jangan banyak-banyak. protes. Kalau mau pedas campur sandal ya. Iya. Baik, kita masih ngobrol sendiri. Sementara ada reporter kita yang siap Yang sudah untuk menunggu. menyampaikan informasi terkini. Ada Maurits Pardosi. Ya, selamat sore Maurits. Ya, Selamat sore Maurits, selamat sore Kak Eti dan selamat sore Bang Truli, selamat sore Medan. oke. Untuk harga cabai ini, Maurits berada di pihak yang berduka atau bergembira? Bergembira gitu. Saya memilih bagi orang yang bergembira. Bergembira saja ya. Oke, baik. Tapi ini khusus cabai merah ya? Ya, sejauh yang kita amati Bang Truli, sebenarnya harga sembako yang lain juga meningkat, tapi yang lebih signifikan itu pada cabai Bang. Oke, sekarang posisi berapa nih per hari ini barangkali di Humbang Hasundutan gitu? Untuk produsen ini barangkali Ya, harga di tingkat produsen ya. Masih sama harganya, sekitaran karena gini, soal harga cabai kan tidak bisa secara Iya. pasti kita sebutkan, Naik mungkin di turun. kisaran 50 sampai 60 sekian. Karena beda tauke pasti beda juga. Iya, ada selisih ya. Harga, ada selisih harga lah. Tapi yang pasti pada umumnya harga untuk petani itu sama. Tapi kalau harga dari tukang ecer pasti akan berbeda kepada ibu rumah tangga mungkin atau seperti itu penjual. ya. Oke. Nah, kira-kira bisa sebut nggak berapa persen estimasinya atau barangkali kalaupun tidak dapat angka duitnya, barangkali persennya gitu, peningkatan petani berapa ya dengan kenaikan harga cabai beberapa hari ini ya? Boleh dapat dipastikan info, Kak? Bang, ataupun boleh disinyalir lah atau diprediksi itu kira-kira 2 kali lipat lah, karena harga sebelumnya pun masih di kisaran puluhan sampai 20.000, 10 sampai 20.000 Satu kilo, awalnya gitu kan. Jadi artinya mereka juga kita melihat ini tergantung kawasan, karena kawasan di Kabupaten Humbahas itu pada umumnya mereka menggunakan lahan baru pada di kawasan ini. Di samping itu juga harga sebelumnya juga sangat anjlok, dan untuk bertani cabai ini kan menggunakan pupuk Saprodi, dan ya. obat-obat yang Mahal. jauh lebih mahal gitu, karena biasanya kalau tumbuhan yang membutuhkan pupuk itu akan berubah ataupun bertambah takarannya ketika lebih lama digunakan. Artinya gini, misalnya kalau bulan ini mereka menggunakan 1 ons 1 ons pupuk, untuk bulan berikut mereka akan menggunakan mungkin 1 ons lebih itu pupuk. Bertambah, Jadi ya. bertambah takaran pupuk ini bersama dengan obat-obatan Kak, karena jumlah hama juga akan lebih bervariasi. Oke. Gitu. Ini si reporter kita ngejelasinnya juga udah kayak apa, penyuluh Karena dia pertanian. sepertinya ada pembelajaran juga ya Kayak untuk menjadi penyuluh petani ya. pertanian juga gitu. Artinya begini gitu ya. Dia serius sekali ya, padahal kita bertanyanya sambil bercanda ya. Iya. Oke lah, padahal tadi kita kepengen tahu berapa peningkatannya. Siapa tahu tadi kita minat Berapa juga. peningkatan pendapatan Maurits sebagai petani cabai? Ya, mana tahu kita minat juga nanam cabai ya. Ya, Maurits ini sepertinya ya, petani Humbang Hasundutan sedang panen raya ya. Kalau dilihat dari tanamannya memang sedang puncak panen ya. Iya Kak, pada umumnya masyarakat petani itu memilih untuk panen di bulan Juni, di bulan Desember ataupun hari raya, diperkirakan masa panen rayanya di sana. Jadi mereka mengambil waktu dari hasil panen dulu. Karena umur cabai kan hampir 100 sampai 120 hari lah, sekitar 4 bulan lah. Jadi mereka memulai dari sana. Jadi ini memang momentum yang sangat menggembirakan ya, karena di daerah lain justru pada saat harga puncak seperti sekarang Belum panen. belum panen atau panen sudah selesai. Jadi mereka tidak mendapati harga baik yang tinggi ini ya. Untuk Humbang Hasundutan sendiri, Maurits mungkin bisa dijelaskan kira-kira berapa luas areal untuk tanaman cabai ini, Maurits? Kalau luas areal belum bisa kita pastikan Kak, karena masing-masing lah di sana pada umumnya masyarakat di sana itu yang berada di dataran tinggi jarang menggunakan sawah, jarang bertani sawah, mereka pada umumnya bertani Lebih di banyak, daratan ya? gitu, berladang gitu. Dan pada umumnya ini adalah kawasan yang dibuka baru pembukaannya. Sebelumnya kawasan juga- apa? Sebelumnya apa areal? Ini lahan tidur kebanyakan, karena sebelum memang lahan tidur. akses jalan pada waktu itu setidaknya 10 tahun yang lalu masih susah pada waktu itu. Dan ini kawasan ini sekarang sudah dibuka jalan akses ke sana, khususnya ke
pada periode pemerintahan sebelumnya gitu. Jadi beruntung sekali ya. Akses ini. Iya. Mari satu hal lagi mungkin, apakah bapak-bapak petani ini bisa memprediksi kira-kira harga baik cabai ini akan berlangsung sampai kapan? Nah, kalau dari ilmu petaninya mereka sebutkan bahwa ketika banyak permintaan pasti dan sedikit ketersediaannya pasti akan lebih mahal kan gitu. Nah, pada saat ini juga di kawasan Danau Toba ini di bulan Juni dan bulan Desember itu kerap dijadikan sebagai waktu untuk berpesta. Jadi kemungkinan besar harga konsumsinya akan tinggi tetap. Ya. Oke, baik Maurits. Oke, Maurits, terima kasih. Saya yakin Maurits seperti tertarik untuk bertani cabai setelah melihat secara kayaknya langsung. dia sudah petani juga itu, cuman kita nggak tahu selama ini kan. Ini macam gimana ini kita dia. Terima kasih ya Maurits ya laporannya ya. Oke, terima kasih Maurits. Terima kasih Bang Truli, terima kasih Kak. Jadi Maurits ini adalah salah satu reporter yang sangat serius ya. Jadi kita suka dari mencandai. Cara menjelaskannya juga tadi sudah sangat ini ya, seperti penyuluh pertanian tadi ya. Detail ya. Iya. Penyuluh pertanian ini P3K gitu. Penyuluh pertanian yang di BKO kan dari Tribun Medan. Ya, baik, itu tadi Tribuners laporan dari harga cabai. Mudah-mudahan ya memang ada yang diuntungkan, ada juga yang kesal ya mungkin. Kabar baik di satu pihak, jadi kabar duka di pihak lain. Tapi hidup itu adalah keseimbangan ya, katanya. Oke, mungkin itu dulu akhir dari cerita kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberi hal-hal baru ya, memberi referensi juga sebelum Anda memutuskan Anda melakukan sesuatu. Ya, saatnya kami undur diri. Saya Tiwayuni dan saya Truli Okta Purba. Sampai jumpa lagi pekan depan. Dan selamat sore. Bye-bye.